Yesus sekarang ada di surga punya fisik. Berarti Bapak masuk ke dalam fisik Yesus yang ada di surga. Betul apa betul? Itu Tertulis di mana ada fisiknya ah, Yesus di sorga? Tertulis di mana ayatnya? Yesus memiliki fisik di sorga. Oke, Tampilkan baik, Pak saya Andi. jawab. Saya jawab. Terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak. Banyak orang melihat, menyaksikan terangkat sama fisiknya, Dok. Setelah ia makan ikan goreng. Betul. Betul ya? Itu tubuh kemuliaan, bukan fisik dunia, ya, dipahami. Jadi Oke, pahami baik. sesuai konteks Alkitab. Tubuh kemuliaan itu apa, Bukan Dok, fisik artinya? seperti fisik. Kemuliaan adalah ya itulah Tuhan kemuliaan yang bisa dilihat. Kalau sudah kemuliaan itu bukan fisik jasmani saja. Jadi Oke. data-data yang silakan Pak Hadi bertanya dengan data, jangan cuma Oke. asumsi ya. Data ini, Dok, data, Dok. Kuburan itu Ya, saya kosong, Dok. bilang Dok, burung dengerin, gagak Dok. itu diutus Allah Kenapa lari Subhanahu ke wa taala. sana? Ketika aku tampilkan Ka- Al-Quran Bapak Ntar dulu, selalu kita nggak sensitif. membahas Kita Al-Quran, bahas Dok. Al-Quran, Bapak selalu ketakutan kan? Kita Bapak nggak nggak membahas paham Al-Quran di Al-Quran, sini. makanya cuma Bible aja yang Bapak paham. Kita nggak Kita bahas bahas Al-Quran. Al-Quran, Dok. Sini Siapa kita, yang menulis? Dok. Perintah siapa Al-Quran itu ditulis? Kenapa Tampilkan dilariin? data. Kenapa Allah dilariin? tidak pernah menyuruh Dokter, sebentar, Dok. Nabi Muhammad untuk menulis. Jangan Silakan dulu pindahin ya. topik kalau nggak bisa Kalau jawab. pertanyaan nggak adil Bapak ini ya. Iya. Malam Pak Adi. Salam. Malam Pak Nepal Salam. Jadi mungkin Pak Adi tadi sudah mendengar ya sebagian Ya, diskusi baru mendengar dari bulan katanya. Saya pun bingung dari bulan katanya. Dari bulan atau dari bintang? Iya memang ya saya memaklumi bahwa kalau ada orang yang berusaha untuk improvisasi ya oke nggak ada masalah ya pada bagian-bagian itu tetapi kan mungkin itu bisa disampaikan kalau secara pribadi kalau di tempat umum gini kan masalahnya yang terwakilkan adalah agama Kristen kan gitu ya maka harus butuh banyak pertimbangan kalau mau berdebat itu atau berdialog kan gitu ya supaya tidak terkesan apa begitu. Jadi gini Pak Dokter bahwa saya tadi menyampaikan bahwa memang Yesus itu kan memiliki dua natur yang tidak bisa dipisahkan. Betul ya Pak Dokter ya? Nah, terus saya simak dulu terus. Ya, dua natur yang tidak bisa dipisahkan. Maka ada beberapa fenomena yang terjadi pada Yesus itu. Kalau memang sejak awal naturnya tidak terpisah, berarti dua natur itu mengalami fenomena yang sama. Contoh misalnya, pada peristiwa penyaliban sehingga Yesus harus mati di tiang salib. Pertanyaan saya adalah yang merasakan mati satu natur atau dua natur? Kan begitu tadi yang mau dibahas dan itu saya masih belum bisa memahaminya. Begitu kalau di dalam konsep kekristenan gitu. Pak Dokter. Baik. Jadi tentang dua natur ini terus terang saya kurang memahami ya. Karena saya belajar bukan dari orang, kan gitu. Jadi kalau hanya dari orang dua natur, ada Tritunggal apa semua itu kan saya nggak bisa diterima dengan logika akal sehat saya. Jadi yang saya tahu, saya belajar kepada firman, siapakah Yesus itu? Ketika Yesus bertanya langsung ke murid-muridnya, siapakah aku? Murid-muridnya nggak tahu, hanya Petrus yang tahu. Dan ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Malah Yesus berkata, berbahagialah kau Simon karena Bapakku yang menyatakan itu kepadamu. Itu datanya di Matius 16, 13 sampai 20. Lalu di Matius 11 ayat 27, hanya Bapa yang tahu siapa Yesus. Dan orang yang berkenan kepada Yesus untuk menyatakannya. Makanya tadi andaikan yang mengatakan Yesus itu dari bintang masih di grup ini saya mau dengar penjelasannya, dasarnya, datanya dari mana. Memang ada 7 mata, ada 7 kepala, ada 7 mata, 7 roh, itu roh Allah ya. Tetapi tentang bintang datanya belum pernah saya baca gitu. Saya mau belajar sebenarnya untuk menyimak. Oh iya, iya Pak Dokter, saya juga ini saya tidak menerima soal-soal perbintangan tadi. Cuman begini ya. Kalau Bapak bilang bahwa hanya Petrus yang mengetahui siapa Yesus,
Bahkan Filipus sudah mendapat penegasan dari Yesus di mana Yesus berkata, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Nah, maka saya bilang bahwa membicarakan soal Yesus ini berarti membicarakan semuanya, membicarakan segala hal. Kenapa? Karena gelaran terhadap Yesus ini banyak sekali. Anak domba, Mesias, imam, raja, nabi, rasul, lalu Tuhan, manusia, dan lain sebagainya gitu. Nah, maka saya ingin tahu Pak Dokter, menurut Pak Dokter itu Yesus itu ada tidak sisi manusianya? Baik. Jadi tadi saya udah buka di ayat Matius 16, 13 sampai 20. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, termasuk Filipus di situ. Filipus ada murid Yesus kan? Tetapi di Matius 11 ayat 27 hanya Bapa yang tahu siapa Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada Petrus, "Berbahagialah kau Petrus, karena Bapakku lah yang menyatakan itu kepadamu." Jadi kalau tidak dikasih tahu Bapa kepada murid-muridnya atau kepada siapapun, termasuk saya, maka tidak akan kenal Yesus. Tapi karena saya sudah dikasih tahu, maka saya akan nyatakan siapa Yesus itu berdasarkan yang tertulis. Yang tertulis itu ada tertulis di Matius bahwa Yesus itu anak Bunda Maria. Anak Yusuf tukang kayu, yang saudaranya laki-laki dan saudara perempuan ada bersama kita. Itu pernyataan orang tetangga-tetangganya Yesus zaman itu. Ya, itu tertulis. Tetapi apakah Yesus hanya sepengetahuan yang tertulis oleh tetangganya? Kalau tetangganya mengatakan bahwa itu manusia. Itu tetangganya mengatakan, menurut orang. Jadi di Matius 16 ayat 13 sampai 20 juga tidak. Menurut orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Yesaya, ada yang mengatakan salah satu nabi. Itu kan kata orang. Tetapi kata malaikat, datanya ada di Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Atau lengkapnya ayat 26 sampai 38. Malaikat berkata, "Hai Maria, kamu akan melahirkan laki-laki, namanya dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya selama-lamanya. Dan pemerintahannya tak berkesudahan." Itulah Yesus menurut malaikat. Tapi menurut Allah, Ibrani 1:8, Yesus adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Pilihan ada 3 sama kita. Menurut manusia, Yesus adalah manusia. Menurut malaikat, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Menurut Allah, Yesus adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Pilihan ada sama kita. Silakan. Itu ada datanya. Ya, jadi begini Pak ya. Yang harus kita ketahui adalah pertama, untuk mengetahui Yesus, siapa Yesus itu tidak bisa menurut Bapa. Harus menurut Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat." Artinya, siapapun tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan Bapa. Tidak bisa itu. Apakah mungkin Yesus berbohong? Kamu tidak mendengar, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Suara Roh Kudus adalah suara Bapa juga. Bagaimana mungkin? Berarti ada kesalahan di sini. Maka jalan satu-satunya adalah siapa Yesus menurut Yesus. Gak bisa menurut Bapa. Karena tidak ada yang pernah mendengar suara Bapa, melihatnya pun tidak pernah ada yang bisa. Itulah tujuannya Bapa mengutus anaknya yang tunggal, mengaruniai anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya bisa membangun satu relasi. Sekarang kita lihat siapa Yesus menurut Yesus. Apakah Yesus berdosa dalam hal ini? Jelas-jelas Yesus berkali-kali mengatakan tentang dirinya terkait dengan Petrus. Saya yakin bahwa Yesus itu setiap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang lain, baik itu datang dari muridnya atau selain atau yang bukan muridnya, Yesus itu tidak pernah menjawab secara eksplisit. Dia selalu menggunakan berbagai macam perumpamaan. Itu ciri khas Yesus itu. Itu ciri khas Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa Yesus menurut Yesus? Berkali-kali Yesus itu menyatakan bahwa dia hanya seorang anak manusia. Bukan anak Tuhan. Dia hanya sekedar anak manusia.
dia tidak dapat berbuat apa-apa, dia hanya sebagai utusan. Nah, utusan ini itu kan bentuk penegasan yang berkali-kali saya bisa hadirkan, mungkin Pak Dokter tahu mungkin ya, ratusan ayat baik Yohanes 3:17, Yohanes 4:34, Yohanes 5:23, Yohanes 5:24, Yohanes 5:30, 5:36, 5:37, 5:38, 6:38, 6:44, 6:57, 7:16, 18, 19 dan seterusnya. Banyak sekali di situ perkataan siapa Yesus menurut Yesus. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita mengatakan Yesus menurut pemahaman kita atau menurut pemahaman selain Yesus, itu dibenarkan atau tidak? Saya nggak mau mempermasalahkan Alkitab, tapi itu dibenarkan nggak? Mengenal Yesus bukan menurut Yesus, tapi menurut selain Yesus. Dibenarkan nggak itu di dalam konsep kekristenan? Silakan, Pak Dokter. Oh, jadi gini, kita bahas topik per topik, ayat per ayat, ya. Jadi Matius 11:28 hanya Bapa yang tahu siapa Yesus. Hanya Yesus yang tahu siapa Bapa. Ini belum kita bahas, tapi saya mengalah sesuai data yang Bapak tampilkan. Suaranya tidak pernah kau dengar itu di Yohanes 5 ayat 36 ya. Ya kan? Yohanes 5 Yohanes 5, ayat 36. 37. Saya bacakan. Ini konteksnya apa ini? Ini dikatakan Yesus, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini kata Yesus kepada orang Farisi yang tidak suci hatinya. Di Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi konteks yang Bapak baca ini bukan mengatakan bahwa menurut Yesus siapa Yesus. Bukan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Di Yohanes 12 ayat 45, jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa yang mengutus aku. Saya bacakan. Sebentar, Yohanes Pak. 12. Bapak itu bersaksi ya. Bapak yang bersaksi Ya. tentang aku. Bapak bersaksi kepada siapa? Kepada Kepada siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kesaksian Bapak kepada Yohanes Pembaptis. Matius Berarti 7 ayat 16. Oke, Bapak kira-kira tahu nggak Pak? Ini secara singkat saja. Bapak kira-kira tahu nggak bagaimana Yohanes bisa mendapati berita itu dari Bapak? Secara teknis Oke. seperti apa? Karena Yohanes kan diutus oleh Bapa. Yohanes 1 ayat 6. Ada datanya, Pak, ya. Yohanes 1 ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Oke. Jadi karena Yohanes adalah diutus Bapa, maka Yohanes tahu. Makanya Bapa bersaksi di Matius 3 ayat 16 kalau salah saya bacakan. Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah kesaksian Bapa kepada Yohanes waktu Yesus dibaptis. Ini datanya ada. Jadi Bapa memperkenalkan kepada Yohanes. Makanya tadi Matius 11 ayat 27 hanya Bapa yang tahu siapa Yesus. Makanya di Matius 16 ayat 13 sampai 20, berbahagialah kamu Simon karena Bapakku berkenan menyatakan itu kepadamu. Jadi kalau nggak dikasih tahu Bapa siapa itu Yesus, orang tidak akan kenal siapa Yesus. Ini datanya, Pak. Ya, jadi saya kira begini Pak ya. Bahwa kita coba fokus dulu kepada Yohanes 5:37. Oke. Itu 5 ayat ya. 27. Ya, Ini Yohanes perkataan Yesus kepada siapa? Coba, kalau di sini kan Iya. konteksnya Yesus dan hukum Taurat, ya kan? Yohanes 17 sampai 48. Jadi perkataan di Yohanes 5:37 ini, Matius, sebentar. Aku buka Matius. Yohanes 5 ayat 37 ini konteksnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Oke, ini dia. Jadi ayat 19 sampai 47. Yesus itu bersaksi. Saya bacakanlah mulai ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak.
Sebentar saya, sebentar ya. Sebentar. Hai Ade, apa kabar? Ayah lagi menginjili ya, Dek. Oke, siap. Cari balon. Oke, saya baca ya. Ayat 19 dulu, Yohanes 5. Ini satu perikop biar kita tahu. Jadi cuma satu ayat, nanti kita nggak utuh mengetahuinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Satu ayat ini bisa dikomentar supaya hidup diskusi kita. Ini ayat 19, Yohanes 5 ayat 19. Kita tuntaskan sampai 57 nanti, sama 37 sesuai dengan data yang Bapak tampilkan. Kita kupas satu persatu kesaksian Yesus tentang dirinya. Baik. Pertama yang harus kita ketahui, Pak, yang harus kita sepakati adalah tidak mungkin Yohanes lebih hebat daripada Yesus. Mustahil. Betul. Mustahil itu. Lalu kemudian bagaimana mungkin perkataan Yohanes lebih unggul daripada perkataan Yesus? Itu mustahil juga. Kan begitu. Baik. Yohanes bersaksi tentang Yesus misalnya yang diilhami oleh Bapa, tetapi Yesus berkata berbeda. Apa mungkin Bapa ketika menyampaikan kepada Yesus, contoh salah satunya adalah perkataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa dari diri sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lalu kemudian disampaikan kepada Yohanes atau bahkan kepada Petrus, berbeda pernyataannya. Jadi kalau mau kita duelkan antara Yohanes dan Yesus, siapa yang benar? Ya seharusnya Yesus harus lebih unggul, nggak mungkin enggak, gitu loh. Nah, yang dipertanyakan di sini bukan Yesus. Yohanes justru yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana cara Yohanes secara teknis dia bisa mendapat berita dari Bapa? Bagaimana itu caranya? Secara teknis. Saya jawab ya. Di Wahyu 1 ayat 1, Yesus memberikan wahyu kepada Yohanes melalui malaikat. Wahyu yang dikarunia Allah kepada Yesus diberikan Yesus kepada Yohanes melalui malaikat. Jadi dari Allah ke Yesus, ke malaikat, baru ke Yohanes untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Jadi perkataan Allah yang disampaikan kepada Yesus, lalu Yesus mewahyukannya melalui malaikat kepada Yohanes di Pulau Patmos. Supaya Yohanes menulis apa yang diwahyukan Yesus. Makanya Yohanes itu menulis kitab Wahyu, kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes. 3 kitab ditulis oleh Yohanes atas wahyu dari Yesus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus melalui malaikat. Supaya ditulis apa yang itu. Jadi tulisan-tulisan ini bahaya ini, pendapatnya Yohanes. Wah, Pak Dokter, sepertinya ini jadi timbul pertanyaan saya dan sepertinya agak sukar ini dijawab. Jadi begini Pak ya, Wahyu 1 ayat 1. Bunyinya itu kan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nya itu huruf besar, berarti kepada Yesus. Oke? Betul. Kepada Yesus. Ya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Artinya supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hambanya si Yesus, betul? Betul. Oke. Apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hamba-hambanya, Yohanes. Artinya ada hierarki. Bukan hamba-hambanya, kepada hambanya Yohanes. Oke, kepada hambanya ya, kepada hambanya. Oh ya, kepada hambanya Yohanes. Oke, berarti saya salah. Hambanya ya, satu hambanya berarti. Silakan tampilkan pemahaman Bapak. Menurut Bapak setelah Bapak baca ayat itu. Oke, siap. Ya, sebelum saya tanggapi ini, saya mau tahu dulu Pak. Ini disampaikan oleh Yohanes pada saat Yesus sudah naik ke sorga atau sebelum Yesus naik ke sorga? Sudah ke sorga. Sudah ke sorga ya? Ya. Baik. Sekarang coba kita lihat ya. Kita coba flashback bahwa pernyataan Yesus sendiri itu bukan datang dari Yesus, itu datang dari Bapa. Lalu kemudian kenapa di sini ada wahyunya Yesus?
seharusnya Yesus tidak boleh berwahyu. Kenapa? Karena Yesus itu hanya bisa berbuat dan berkata-kata atas kehendak yang mengutus Yesus. Jadi mustahil Yesus berwahyu. Seharusnya Allah lah yang berwahyu atau Bapa lah yang berwahyu. Maka di sini saya bingung gitu loh. Kenapa dalam hal ini Yesus bisa berwahyu? Yesus bisa berwahyu. Berarti kalau kita iakan, baik kita iakan dan kita aminkan. Yesus berwahyu kepada Yohanes. Berarti siapa Yesus menurut berarti begini kesimpulannya. Dalam hal ini siapa Yesus akan terjawab menurut Yesus, bukan menurut Bapa. Kenapa? Karena Yesus yang mewahyukannya kepada Yohanes. Sehingga Yohanes bisa mengenal siapa Yesus menurut Yesus. Betul atau betul, Pak? Betul apa betul? Betul. Betul ya? Dan Upin. Betul. Ya, Menurut nah Yesus ayat 2. Bacakan ayat 2. Ayat 2 bacakan. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ini yang telah dilihat Yohanes. Betul. Dari siapa dia lihatnya? Dari Yesus Kristus pasti, tidak mungkin dari Allah Bapa. Dari Mustahil Yesus, itu. Dari Yesus melalui malaikat. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, Pak, bukan diberikan oleh malaikat, Pak. Yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Artinya, semua penglihatan Yohanes itu datang dari Yesus. Amin. Bukan datang dari Bapa. Maka saya bingung, sejak kapan Yohanes bisa berkomunikasi dengan Bapa? Nggak pernah ada itu. Tadi Bapak bilang demikian. Maka saya bingung betul. Loh, nggak ada yang pernah bisa mendengar Bapa, mendengar suara Bapa, melihatnya pun tidak ada yang pernah. Loh, kok bisa si Yohanes ini berkomunikasi dengan Bapa? Ternyata jawabannya justru dari Yesus, Pak, bukan dari Bapa. Begitu, Ya. Pak Dokter. Terus ayat 3. Oke, ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Nubuat ya, berarti belum terjadi. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Itu salam kepada ketujuh jemaat dari Yohanes. Gitu ya, kira-kira ya. 4. Lanjut 4. Oke, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat Pasal ini. yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia Yesus, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Nya ini siapa nih? Nya ini Yesus atau Bapa nih? Saya bingung nih. Sebentar. Tahtanya. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada, yang datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dari Bapa itu, tahta Bapa. Kan semua ada, hanya ada satu tahta. Oke. Dari Dan tahta dari Bapa. Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ternyata nya ini bukan untuk Bapa, Pak. Bukan. Ternyata salah kita. Salah, Pak. Jadi ini Yesus. bicara tentang Yesus Kristus, Dari Pak. Yesus. Iya. Ya. Gak ada kaitan dengan Bapa ini. Gak ada kaitan dengan Bapa ternyata ini di kitab Wahyu ini. Nah, ini ada perkataan Yesus ya. Ya. Lihatlah ia yang datang dengan awan-awan. Yesus fix. Dan setiap mata akan melihat Dia, Yesus lagi. Juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ya, amin itu ya Yesus. Lalu di sini Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, berarti begini. Satu perikop tadi sudah kita baca. Sebenarnya nggak satu perikop lah. Sebagian perikop tadi kita baca. Ternyata Aku adalah Alfa dan Omega itu bukan pernyataan Bapa. Itu pernyataan Yesus. Nah, saya nggak khawatir sebenarnya dalam dialog ini, teman-teman. Jangan ini dulu ya, jangan diambil kesimpulan dulu karena ini luas pembahasannya. Di sini ini perkataan Yesus yang disampaikan kepada Yohanes. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa.
lagi dan lagi berarti kesimpulan yang bisa kita ambil dari kitab Wahyu ini bahwa Yohanes mengetahui tentang Yesus Kristus dari Yesus sendiri. Maka saya berani memastikan bahwa ratusan ayat tentang Yesus Kristus yang Yesus Kristus sendiri yang menyampaikannya kepada Yohanes itu lagi-lagi tentang utusan. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Nah, kalaupun ada Alfa dan Omega ini, saya merujuknya kepada Yohanes 1 ayat 1. Firman Allah itu sejak awal dia sudah ada, bahkan Alfa dan Omega. Benar itu, semua umat Islam dan saya pribadi meyakini itu. Firman Allah itu sudah ada, bahkan bukan zaman purba, zaman semuanya belum ada, firman Allah itu tetap ada di dalam diri Allah. Tetapi ya, begini Pak, ini supaya berkembang. Saya pernah membaca satu literasi tentang pemikiran era Platonis. Era Platonis ya. Perdebatan antara salah satu filsuf dengan Kritias. Kritias yang ada judul bukunya itu, saya lupa itu judul bukunya apa. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ke ayat 14 itu adalah bukan dari Yohanes, melainkan itu datang dari ideologi Platonis yang disebut dengan himne Platonis. Bukan dari Allah itu ternyata. Bapak pernah dengar itu? Enggak, saya dengar. Kita fokus dulu di ini. Jadi jangan luar konteks dulu. Yang kita bahas dulu kita terjemahkan. Boleh tafsirkan, kan saya nggak membantah. Betul. Jadi maksud saya belum membahas. Oke. Kita fokus dulu dengan mau buat ayat yang kita tulis. Iya, saya hanya membuat relasi saja. Relasi karena begini, supaya kita ketemu kan harus banyak ayat yang kita libatkan kan Pak? Kan begitu Pak Dokter? Betul, iya. Silakanlah. Ayat yang kita bahas kita tuntaskan dulu ya. Oke. Satu persatu. Kalau sudah tuntas terserah. Jadi ayat 8 itu saya terjemahkan. Aku itu adalah Yesus kan? Ya betul. Aku itu adalah Yesus, betul. Yesus adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, ya betul. Satu. Yesus adalah Firman Tuhan Allah. Yesus adalah Firman Tuhan Allah. Itu kedua. Yang ketiga, Yesus adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Apa ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, Yesus Kandi, adalah mau masuk, yang masuk maha aja, kuasa. Enggak, lanjut dulu aja sambil aku dengerin. Gak apa-apa, masuk aja Maulim. Ya, terus Pak, dulu. itu untuk Yesus betul. Nah, jadi ada 4 poin di Wahyu 1:8 bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Yesus itu adalah Firman Tuhan Allah. Yesus itu adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yesus itulah yang maha kuasa. Itu pernyataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos atas Wahyu tadi. Bisa terima? Itu 4 poin tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Pak, yang maha kuasa. Bisa. Tetapi itu tentang Yesus yang sebagai firman, Pak. Itu saya terima ya. Yesus sebagai firman benar-benar Alfa dan Omega sesuai dengan kitab Wahyu. Saya sepakat di situ. Saya sepakat Bahwa tetapi Yesus adalah yang maha kuasa. Apa Yesus yang maha kuasa? Yesus sebagai firman kuasa, Pak. Yesus sebagai firman kuasa. Maksud saya, pertama tadi Yesus adalah Alfa dan Omega. Yang kedua, Yesus Pak, adalah firman Tuhan Allah. Tidak Yang ketiga, ada yang enggak ini kan begitu. konteksnya. Enggak begitu, Pak. Ini sejalan dia. Yang saya pahami, yang saya pahami, aku Oke. adalah Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, koma. Yang Firman yang Tuhan kedua, Allah, firman Tuhan Allah. koma. Yang ketiga, Yang ada, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, koma. Yang keempat, yang maha Maha kuasa. kuasa. Ya, kalau mau Pak, kalau kita mau memukul rata ini, kita menerjemahkan ini merujuk kepada Yesus yang disaksikan oleh umat manusia, maka ayat ini sudah keliru sekali. Sudah keliru sekali ini. Sangat-sangat keliru. Kenapa? Praeksistensi Yesus, dia tidak dikenal sebagai Yesus, tapi dikenal sebagai Dafar. Dia dikenal sebagai Membra. Dia dikenal sebagai Logos. Dia dikenal sebagai Firman. Tidak dikenal sebagai Yesus. Maka perkataan Yesus ini bukan untuk hanya sekedar bukan untuk keseluruhan Yesus. Bukan. Ini hanya bicara soal roh. Ini hanya bicara soal firman. Ini hanya bicara soal sisi kealahannya saja. Tetapi kalau sisi manusianya yang hinggap di bumi, ini nggak berlaku. Alfa dan Omega nggak berlaku. Firman nggak berlaku. Kuasa juga nggak berlaku di sini. Nggak berlaku.
Nah, kalau hanya untuk firman, saya sepakat. Saya sepakat itu, bahkan saya mengimani itu. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 8 ada nggak di situ Yesus itu manusia? Tidak ada. Ini kan Jadi ini kan kenapa kita baik. membahas sisi manusianya? Kalau ada konteks sisi manusia nanti kita bahas konteks per konteks. Oke. Di Wahyu ini apakah Yesus manusia? Tidak ada. Ini sisi ilahi. Jadi kita harus fokus Oke. ya. Ya, Bahwa itu pengakuan tetapi Bapak, Yesus. Baik. ya, tapi Bapak harus sepakat ya bahwa tadi kita di awal kita mempertanyakan siapa Yesus menurut Yesus, bukan menurut Bapak. Karena tadi saya bilang untuk mengetahui siapa Yesus itu hanya dari Yesus sendiri, bukan dari yang lain. Pertanyaan saya begini sama Bapak. Bolehkah orang mengenal Yesus? Bisakah orang mengenal Yesus selain dari Yesus? Coba baca Matius 11:27. Kita jawab Matius? dengan data ya. 11 ayat 27. Matius berapa? 11? 11 ayat 27. 27. Open cam Oniri. Oke. Matius 11 ayat 27. Oke. Saya bacakan ya. Silakan. Matius 11:27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Catat itu, Pak. Perhatikan ya, perhatikan teman-teman. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak. Artinya tidak ada yang bisa mengenal anak selain Bapa. 1. Tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak. 2. Dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. 3. Berarti bisa mengenal Yesus ketika Yesus sendiri yang menyatakannya. Betul? Poin ketiga. Saya jawab. Poin ketiga itu. Coba Bapak baca poin ketiga. Yang pertama, tidak satu-satu dulu. 1, 2, 3 kita bahas tuntas. Silakan. Pertama, hanya Bapa yang bisa mengenal anak. Betul. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Betul. Menurut Pak Neplos, apa maknanya ini? Hanya Bapa yang tahu siapa Yesus. Jelas. Hanya Bapa yang tahu Yesus, hanya Yesus yang tahu artinya? Bapa. Jadi, enggak, satu-satu dulu. Hanya Iya. Bapa yang tahu Yesus. Tadi Bapak bilang, hanya Yesus yang tahu Yesus, tidak ada yang lain. Tapi faktanya, hanya Bapa yang tahu siapa Yesus. Karena Bapa yang mengutus Yesus. Betul. Kalau Bapak nggak kenal Yesus, nggak mungkin diutus. Nggak mungkin diutus, betul. Sepakat Ya. saya di situ. Ya, Oke. itu makanya tadi pernyataan Bapak hanya Yesus yang tahu Yesus. Itu harus dicabut pernyataan Bapak itu. Oh, enggak Pak. Hanya Maksud saya Yesus yang begini. tahu Yesus. Untuk orang-orang yang ingin mengenal Yesus, siapa Yesus, itu harus dari Yesus, nggak boleh dari Bapa. Maka tadi saya bilang, Yohanes mendapatkan wahyu itu bukan dari Bapa, tetapi dari Yesus. Sebentar. Pernyataan Bapak itu akan saya patahkan. Hanya Bagaimana caranya? Yesus yang bisa mengetahui siapa Yesus. Matius 16, 13 sampai 20, Petrus tahu siapa Yesus bukan dari Yesus, tapi dari Bapa. Bapa yang mengatakan. Makanya, siapakah aku ini? Kata Yesus. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Berbahagialah kamu Simon, karena Bapakku yang menyatakan itu kepadamu. Artinya, Yesus diketahui Petrus bukan dari Yesus, tetapi dari Bapa. Oh, begitu ya. 16. Ya, Matius 16 kita buka datanya. Ini tertulis datanya. Oke. Ini agak Jadi Bapak sangat bilang hanya melebar Yesus ini. yang tahu. Saya patahkan. Bukan melebar Pak Hendi. Karena beliau Jadi ini gini. mengatakan hanya Yesus yang mengetahui siapa Yesus. Saya patahkan dengan data. Baik, saya Bapak patahkan yang lagi dengan mengasih data tahu ya kepada Pak. Petrus. Saya patahkan Silakan. lagi dengan data ya, bahwa Silakan pernyataan tampilkan Petrus datanya. itu betul. Pernyataan Petrus betul sesuai dengan saya buka dulu Alkitabnya, sesuai dengan Yohanes 12 ayat 44. Silakan Bapak buka Yohanes 12 44. Yohanes 12 Ayat 44. Saya patahkan lagi nih. Silakan buka Yohanes 12 44. Yohanes bentar. 12 ayat 44. Oke. Silakan bacakan. Baik, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Koma. Ayat 45 baca. Oke, ayat 45-nya sebentar ya.
Saya nggak nyatet semua soalnya. Yohanes 12 40. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Artinya pernyataan Petrus benar itu. Benar, tetapi bukan berarti Petrus mendapati pengetahuan itu atau mendapati informasi itu, wahyu itu dari Bapa. Bukan. Tetap dari Yesus dia jatuhnya. Apapun yang disampaikan oleh Yesus dan kita percaya, berarti itu bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Bapa. Yang mau kita bahas di sini adalah siapakah yang bisa mengenal Yesus? Kan begitu. Tentu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sesuai dengan perkataan Yesus. Nggak bisa perkataan yang lain, harus perkataan Yesus. Gitu loh Pak yang tadi kita bahas. Tadi Kalau pertanyaan boleh nambahin Yesus, dikit, siapakah aku? Dok. Kalau boleh nambahin dikit, Dok. Biar fokus kami. Ya. Dok, kalau mau Nanti melebar nanti tahu kalau siapa Yesus, tanya ibunya aja. Ibunya yang paling tahu siapa anaknya. Itu aja yang penting. Baik. Nanti saya balas dengan data Pak Hendy. Saya fokus Iya, dengan Pak Neplos. lanjut, dulu. iya. Pak Neplos, Bapak menghadirkan Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Koma. Ya, betul. Itu masih koma itu. Ya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi Betul sekali. pernyataan Yesus ini sama dengan pernyataan Yesus di Yohanes 14 ayat 9 kepada Filipus. Sudah sekian lama engkau Filipus bersama-sama dengan aku. Engkau belum melihat Bapa. Kalau telah melihat aku, telah melihat Bapa. Ini Baik. konteksnya jadi sama kan? Baik. Artinya apanya baik? Ya, baik ya. Ya itu kan kita sepakati dulu. Maksudnya dalam hal ini Bapak terhadap perkataan Yesus bahwa barang siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku, di dalam surat Yohanes, dan juga kepada Filipus pun hal yang sama. Bapak dalam hal ini bukan berarti sepakat kan bahwa Yesus itu adalah Bapa, bukan kan? Jadi saya terangkan dulu. Dalam konteks ini memang bukan. Dalam konteks ini. Bukan kan? Tapi di dalam Yesus ada Bapa. Oke. Di dalam Yesus ada Bapa. Di dalam Yesus ada Bapa. Oke. Ya. Jadi Ya oke. ini Lanjut. akan selaras dengan Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah. Ya oke. Jadi karena melihat Yesus, karena Yesus adalah gambar, maka yang melihat Yesus telah melihat Bapa. Sama seperti saya, kalau saya open cam, maka gambar saya Pak Neplos bisa lihat. Gambar saya dengan saya berbeda. Tetapi yang digambar itu adalah saya. Saya sekarang di Bengkulu. Tetapi kalau open cam saya, gambar saya ada di HP Pak Neplos. Oke. Benar. Oke. Singkat saja pertanyaan Tapi saya. gambar saya dengan saya, sing- adalah dua sosok yang Oke. berbeda. Oke. Tetapi Singkat yang saja. digambar saya itulah saya. Betul. Singkatnya, Ya. kalau melihat gambar saya telah melihat saya. Baik. Karena yang digambar itu adalah saya. Baik. Jadi kalau baik. melihat Yesus telah melihat Allah. Karena Allah itu, Yesus adalah gambar Allah, yang telah melihat Yesus telah melihat Allah. Karena bahaya di ya. dalam Yesus Bahaya ya. ada Allah. Pak, bahaya sekali ya Pak Adi. Bahkan teman-teman Kristen saya tanya perkara hal ini, mereka mengatakan dengan tegas dan berani, ini kalimat perumpamaan dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus sebagai wakil Allah, sebagai anak Allah. Sekarang jangan Ini kalimat perumpamaan. kita diskusi Kalau antara Bapak saya bilang, dengan sebentar Pak Pak. Neplos. Kalau Bapak bilang, kita berdua diskusi dengan ayat. Jangan kata teman-teman. Kita diskusi dengan ayat ya. Oh, Tadi ya, Yesus saya- mengatakan, yang Oke. melihat saya, ia melihat dia. Baik. Yang telah mengutus aku. Itu kata menurut Yesus. Bapak, oke, menurut Bapak itu eksplisit atau implisit? Itu pernyataan Yesus. Itu Pernyataan jelas Yesus. Karena atau Bapak kan nggak bisa dilihat. oke, kalimatnya itu berarti alegori. Ini jelas. selaras dengan, Gimana? ini adalah huruf ya. Huruf ya. Huruf ya Bukan artinya alegoris. Fakta. bukan alegoris. Fakta. Berarti oke, baik. Saya Bukan berkaca. alegoris ini. Ya, Ini saya berkaca. Yang saya lihat di kaca itu adalah diri saya. Seperti itu ya analoginya ya. Ya. Berarti Ya, betul, kalau betul, sama. menggunakan analogi Itu bukan alegoris kan? betul, kalau menggunakan analogi itu Bapak berdaging, betul?
bukan berdaging, tetapi di Kolose 2 ayat 9 lagi, saya baca Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 saya bacakan. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah itu Nggak ada secara tidak jasmania, memiliki Pak. tubuh jasmani. Ada. Ada ya, sebentar. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke, siap. Kepenuhan Siap. kealahan. Jadi Bapak jangan sangkal dulu sebelum dibaca baik-baik, Pak. Ya, silakan. Ada data-data yang Iya, saya juga buka data pahami, ini. itu yang saya sampaikan. Harus ada data ya. Iya. Ya, itu. Jadi kalau berdasarkan data kan enak. Itu. Iya, Jadi iya. artinya kita bisa lompat sana lompat sini, tapi perikopnya ada. Ya, ada data yang tertulis. Itu. Jadi Yohanes 1 ayat 18 sudah dikatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 18. Pak, sebentar dulu. Tidak Kolose seorang 2. pun. Sebentar, Pak. Tadi kan Kolose 2 ayat 10 betul? Ayat 9. Ayat 9 betul. Bapak jangan ini ya. Jangan menyembunyikan ayat selanjutnya ya. Perhatikan ya, Pak ya. Ayat selanjutnya apa bunyinya? Siap. Ayat selanjutnya apa bunyinya? Sebentar, saya udah langsung saya ke Yohanes tadi. Kolose, sebentar. Saya baca dulu. Kolose 2 Ya. ayat 9 ayat 10 ya. Ayat 10. Oke, ayat Coba 10. Bapak bunyikan di situ. Saya bacakan. Ya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Baik, ternyata Iyalah. yang bisa dipenuhi itu siapa saja? Bukan hanya Yesus toh? Dan kamu telah dipenuhi. Ya, terus apa yang mau disampaikan di sini? Berarti kalimat itu alegori kalau Bapak pakai Kolose 2 ayat 9. Kenapa? Kalau kalimat itu jelas, maka Kolose 2 ayat 10 ini nggak boleh ada. Bunyinya apa? Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Masa sih semua gambaran Bapak itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Allah, berarti itu adalah Bapak? Kan nggak mungkin, Pak. Saya jawab. Silakan. Ya, jadi saya tadi katakan bahwa Yesus adalah gambar Allah. Yang Ya. tertulis Yesus yang gambar Allah, bukan setiap orang. Tetapi di ayat 10 ini memang setiap orang yang percaya itu akan dipenuhi oleh Allah, Roh Allah. Karena Allah Berarti itu roh. Bapak nggak boleh pakai Kolose Setiap ini percaya menjelaskan itu, gambaran Bapak, Pak. Nggak boleh. Pakai yang lain, pakai yang lain. Saya atas hanya ayat 9 saya baca. Ayat 9 kan satu ayat saya bacakan. Ya, dalam ini kan satu ayat ini dalam konteks yang berhubungan. Yesus berkata, setelah kalau kamu melihat aku, telah melihat Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Betul. Dan Betul. ayat lain Yohanes 17:14 ayat ini kepada Filipus dia juga berkata, kalau kamu melihat aku, telah melihat Bapa. Itu kan pernyataan Yesus. Ya, itu Betul. kan pernyataan Yesus. Nah, itu maksud saya. Jadi kembali ke pernyataan Bapak yang mengenal Yesus hanya Yesus. Ini bahaya. Saya patahkan. Ternyata Petrus tahu bukan dari Yesus, tapi dari Bapa. Karena di Markus 11 ayat 27 hanya Bapa yang tahu siapa Yesus. Oh, jadi gini Pak ya. Saya bukan berlaku tidak sopan ya. Saya bukan demikian. Tetapi ini menurut saya pribadi, Bapak salah kalau menggunakan dalil Kolose 2 ayat 9 ini untuk menjawab pertanyaan siapa Yesus menurut Yesus. Kenapa? Karena Kolose 2 ayat 10 ternyata ini juga diperuntukkan untuk orang-orang yang dipenuhi Allah. Orang-orang yang dipenuhi Allah. Maka kalau Bapak pakai ayat ini, ya siapa sekian lama engkau mengikuti aku, tetapi engkau barang siapa yang melihat aku, maka ia telah melihat Bapa. Kalau Bapak pakai Kolose 2 ayat 10, berarti barang siapa yang melihat murid-murid Yesus, maka ia melihat Bapa. Kalau Bapak pakai dalil ini nih, maka saya bilang nggak bisa pakai Kolose 9, nggak bisa. Itu penafsiran Bapak di ayat 9 itu jelas, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania Ayat 10-nya? seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10-nya ayat Bapak 9 baca. itu coba terjemahkan. Tunggu dulu, ayat 9 dulu. Terfokus kepada Yesus kan? Betul. Tidak, ayat 10 tidak dikatakan bahwa di dalam semua, di dalam kamu, Iya. seluruh kepenuhan Allah akan berdiam, bukan. Tapi ada relasi antara 9 dan 10 ada dipenuhi relasi. bukan berarti
kepenuhan Allah seluruh utuh berbeda hanya dengan dipenuhi. Makanya kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, ada tidak penuh, ada yang separoh, ada hanya setengah, tidak full. Itu ada nanti di karunia-karunia, tidak full. Jadi pemahaman-pemahaman itu berbeda, Pak. Tetapi kalau Bapak pemahaman itu, saya nggak paksa pemahaman saya. Kita kan diskusi nih, kan sesuai dengan data untuk fokus tentang Yesus siapa. Oke, saya katakan, saya kejar Bapak, di mana ayat yang mengatakan hanya Yesus yang tahu Yesus. Silakan. Tidak ada ayat yang berbunyi hanya Yesus yang tahu Yesus, Pak. Ya. Cuman Sebentar, Pak. Aku Pak Neplos. Pak Neplos kan ya, ntar dulu, aku boleh izin dong. Dari tadi masa aku dianggap angin ribut di sini. Silakan Bang. Gini dokter Oke, Adi, kalau boleh Neplos dong sudah silakan. ngomong. Oke, nggak apa-apa. Boleh dong ngomong dikit. Silakanlah, udah dipersilakan. Ya, siapa Yesus menurut Yesus? Itu berjubel kan di Bible mengatakan dirinya utusan, Pak. Ya, baik di tulisan merah maupun tidak. Jelas tuh di situ. Kuncinya kan di Yohanes 17:3. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu ya, Pak ya. Terus kedua ya banyak sekali, Yohanes 14:28, Yohanes 17:3, 17:25, Matius 15:24, Lukas 14:249. Banyak banget, Pak. Yang paling penting adalah tidak pernah tuh Yesus mengakui dirinya bahwa dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Itu yang penting. Kalau kita mau melebarkan sedikit kesaksian orang, kita tanya ibunya saja. Nah, ibunya itu tidak pernah mengakui anaknya Tuhan. Dan tidak pernah ada sejarah ibunya itu menganggap anaknya Tuhan. Begitu juga bapak tirinya, Pak Yusuf, nggak pernah gitu. Itu kan paling dekat, dia yang rawat, Pak. Paling kecil dia susui, dia rawat tuh Yesus. Sampai dia sekolahin segala. Paham dia kalau anaknya bukan Tuhan. Nah, kalau ada tadi yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, itu kan pernyataan Tuhan yang dibaca oleh Yesus. Saya juga bisa dong, aku adalah Alfa dan Omega. Hadis lebes dong, yang awal dan yang akhir. Jadi siapa yang membaca itu bukan berarti dialah orangnya yang seperti itu, bukan. Itu diberikan kepada Yesus menyampaikan bahwa ada yang Alfa dan Omega. Nah, kalau Yesus adalah Alfa dan Omega, ini sangat berbahaya menurut Pak Neplos tadi. Kenapa? Kalau Yesus yang paling awal dan yang paling akhir, nah ini parah sekali. Kenapa ya? Nanti Yesus lebih tua dari ibunya. Nanti Yesus lebih tua daripada Abraham. Ya, kalau Anda mengatakan itu kan praeksistensinya yang lebih tua, ya nggak bisa, karena yang lebih tua ini nanti masuk dalam kandungan, dilahirkan oleh Bunda Maria. Nggak bisa yang lebih tua, yang lebih awal, yang tidak pernah mati ini masuk ke dalam kandungan, kemudian dia mengklaim dirinya seperti itu. Nggak bisa gitu, dokter. Jadi dipersingkat saja, saya setuju dengan Pak Neplos, saya juga setuju dengan dokter, bahwa mari kita kembalikan siapa Yesus menurut Yesus. Menurut dia ya sering berkata-kata tuh. Coba cek aja di tulisan-tulisan merah itu di Bible. Intinya ada di Yohanes 17:3, Yohanes 5:30, Yohanes dan lain-lain lah, dokter. Itu banyak sekali. Saya kasih contoh deh, dokter, coba bantah deh. Kalau Yesus mengatakan aku ini utusan, ya kalau Yesus berkata aku utusan, Yesus itu menurut dokter itu Yesus jujur atau dia berbohong itu, Dok? Itu aja dulu, silakan, Dok. Datanya di mana biar kita kupas datanya itu saja. Yohanes 17:3 coba, Dok. Saya bahas. Yohanes 17:3 coba, Dok. Yohanes 17 ayat 3. Saya baca Ya, ya. Dok. Yohanes 17. Habis ini lanjut ya Pak Neplos. Siap. Sorry, Terima iya. kasih, Pak. Oke, gimana, Bang? Yohanes 17 ayat 3 saya bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada Engkau di sini. Engkau di sini adalah Bapa. Iya. Jadi mengenal Bapa satu-satunya Allah benar, Satu-satunya. dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Bapa. Ya udah, deal, Ya. selesai. Yesus Jadi utusan. baik, saya terjemahkan, saya tafsirkan utusan. Utusan di Bible sesuai dengan konteks, Pak. Kalau di Al-Quran, burung usah ke gagak Al-Quran dong. diutus Allah Subhanahu Wa Taala, itu utusan. Ya, itu utusan. Nggak usah ke itu konteks Al-Quran, Pak. utusan. Nggak usah belokin Sebentar, dulu, Dok. ini Nggak usah utusan. belokin dulu, ini aja dulu. Oke. Baik. Di
Lukas 1 ayat 26. Jangan pindah dulu, Dok. Gabriel diutus Allah. Sebentar Saya dulu. nggak- Utusan. Saya mau kita- utusan. Kita bahas utusan dulu. Apa itu utusan? Yang dipahami utusan menurut Bibel. Saya mau cerita Bibel dulu. Jangan dulu Al-Quran. Saya cerita Bibel. Menurut Bibel, utusan itu adalah penyampai pesan Allah ke yang diutus. Sebentar saya. Apa? Sebentar Pak. Sebentar, anak saya. ini selalu ganggu ini. Sebentar sayang. Ini Bapak lagi jelasin Oke. utusan sayang. Ya, sip. Oke. Tunggu ya, Jadi nanti Om- utusan menurut Bibel itu saya terangkan seterang benderangnya. Utusan itu penyampai pesan Oke, baik, Allah penyampai. kepada yang disampaikan. Oke, baik. Oke, sebentar dulu. Jangan dipotong. Jadi Kepanjangan, Dok. utusan itu pada zaman dahulu Allah mengutus nabi-nabi kepada bangsa Israel. Ditolak. Makanya di Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Jadi anak Allah itu utusan. Iya, gini Dok. Izin Dok ya. Makanya Yesus itu utusan. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, Yesus turun dari sorga, diutus oleh Bapa untuk memberikan hidup Iya, yang udah. kekal Oke. dan membangkitkan orang pada akhir zaman. Utusan. Iya udah, Lihat konteksnya gantian Dok. Utusan. Jangan Gantian Dok. disamakan. Iya, gantian. Oke. Sebentar dulu. Jadi kalau saya bilang di Aduh. Al-Quran burung gagak diutus Allah Subhanahu wa taala, Nggak. apakah burung gagak utusan? Nggak usah ke Al-Quran Itu, dulu Dok. utusan. Ini dulu ya, dengerin dulu Makanya Dok. aku bilang utusan Dok, itu bisa gantian, Dok. malaikat, bisa Gantian. sebentar dulu tentang utusan biar tahu. Utusan Kita itu nggak bisa ngomongin malaikat, itu, Dok. bisa orang, bisa anak Allah. Silakan. Iya, kita kembali ke Yesus Yohanes Bang Andi, 17:3. Bang Andi, Dipersingkat Bang Andi dulu. juga harus Aduh. baca. Bang Andi, ntar dulu Bang Andi. Bang Andi, Apa saya sih? ini mohon maaf. Ada satu tanggapan di sini bahwa Maria tidak mengenal Yesus adalah Tuhan. Harus buka di Lukas 1 ayat 26. Itu harus dibuka Nanti Bang, ya. nanti Bang. Jangan pindah topik dulu. Ntar dulu ya. Yohanes Ya, tadi 17:3 karena kalau singgung itu saya karena iya nanti saya bahas itu. Yohanes 17:3 jelas di situ. Tolong di mute dong Prengki, jangan bernapas begitu. Di mute aja dulu kalau nggak ngomong. Yohanes 17:3 jelas di situ. Ada Bapa yang mengutus, ada Yesus yang diutus. Jelas di situ, saya nggak mau menerangkan di sini apa maksud utusan. Kita setujui dulu bahwa di situ Yohanes 17:3 ada yang mengutus, ada yang diutus. Deal dulu di sini kita. Setelah deal di sini, ketahuanlah semua penduduk dunia di muka bumi ini, segala makhluk bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Ini tanda tangan dulu di sini. Yohanes 17:3 kita tanda tangan dulu bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Ini omongan Yesus. Tanda tangan dulu ya. Deal ya. Baru kita melebarkan gitu. Oke, kita deal di sini, nggak ada yang ngomong. Artinya apa? Kalau sudah ada Bapa yang mengutus, artinya Bapa inilah yang Tuhan. Bapa inilah pencipta alam semesta yang paling berkuasa, maha kuasa, mengutus Yesus ke muka bumi menyampaikan pesan Bapa. Gitu loh. Artinya kalau Yesus sudah mengakui dirinya utusan, sangat jelas di sini, tidak mungkinlah utusan itu adalah Tuhan, tidak mungkin utusan itu setara dengan yang mengutus, tidak mungkin utusan itulah yang disebut sebagai anak Tuhan. Oke? Sekali lagi, mari kita pakai akal sehat bahwa Yesus ini adalah utusan tidak lebih besar daripada yang mengutus. Bapa lebih besar daripada aku. Kita tanda tangani dulu ini. Setuju semua ya bahwa Yesus utusan, dia bukan Tuhan. Tidak sederajat dengan yang mengutus dia. Deal. Deal ya? Deal. Lanjut. Baik. Burung gagak adalah utusan. Allah Subhanahu mengutus burung gagak. Kenapa lari ke sana, Dok? Bahwa burung gagak Kenapa adalah lari? utusan? Kenapa lari ke sana? Kita analogi dulu. Benar nggak burung gagak utusan? Di mana tertulis burung gagak utusan? Di mana? Nah, Kenapa coba pindah dibuka dulu. pindah topik? Kalau Kenapa pindah topik, Dok? Jangan ya pindah bukan, topik dulu, kita ini bicara dulu. utusan. Kita bicara utusan. Iya. Jadi utusan Ya, udah terang. gini aja Dok, saya tanya, Yohanes Oke. 17:3 di sini Yesus utusan atau bukan utusan? Yohanes 17:3. Yesus adalah utusan. Ya udah jelas utusan udah. yang diutus Bapa Ya untuk udah. memberi hidup kekal. Ya Tapi udah, burung selesai. gagak
diutus bukan sebentar. Kenapa sebentar. kok? Jadi lawan saya Kenapa Pak kok? Neplos belum clear, dipotong Pak Hendy ya. Kenapa keburu gagak Nepos sih? Apa kita- hubungannya? Udah ya, teman-teman ya, Buru-buru itu disetujui. utusan. Itu Disetujui utusan, di analoginya sini. utusan. Jadi disetujui di Pak sini, Nepos, Dokter buru-buru Adi itu sudah utusan. mengakui bahwa Yesus itu utusan. Tanda tangan dulu, Dok. Udah selesai. Tanda tangan dulu. Yesus utusan. Baik, jadi Dokter gini, udah 3 saya kali terangkan ngomong loh. dulu apa itu utusan. Ya Saya udah, Yesus belum utusan apa menjawab. bukan? Pak Dok, Hendy Yesus tidak fair. Dok, Yesus utusan apa bukan? Saya jawab, Pak Hendy diam dulu. Saya jawab, Iya, utusan iya, itu dijawab apa? dulu. Oke. Iya, Utusan enggak dulu. dibikin- Saya enggak minta terangkan apa arti utusan. Belum. Setujui dulu Yesus di sini utusan atau bukan? Oke, Yesus utusan di sini. Oke, deal. Udah selesai. Deal, utusan. Udah, selesai. Utusan. Terus? Tapi Bang Andi harus juga terangkan. baca selanjutnya. Kenapa? Jangan di situ Apanya? aja. Jangan berputar di satu ayat itu aja. Oke. Benar dia diutus. Tapi harus kita baca di Yohanes Yohanes Ya. yang lain, Pak. Yohanes 14 ayat 10. Apa itu? Juga kita harus baca. Ya. Tidak percayakah engkau Apa Bang itu? Andi bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oke, maksudnya Apa yang aku Bapak. katakan kepada Jadi ada. tidak aku katakan. Oke, saya ikutin dulu ini, Dok. Dokter diam dulu. Jadi ada Bapak di dalam diri Yesus, betul? Yakin? Ya, aku Ya. di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, baik, baik. Jadi ada Bapak di dalam diri Yesus. Waktu Yesus berdoa itu berdoanya kemana? Ya, dia berdoa kepada Bapa. Bapak yang ada di dalam dirinya apa yang ada di surga? Ya, tentunya dia berdoa dalam kemanusiaannya dia tentunya. Enggak, dengerin dulu. Ya benar. Waktu Yesus berdoa, kan ada. Dengerin dulu, dokter. Saya sama Frankie dulu. Enggak, Dengerin dulu, saya sama Frankie dulu. Islam. Kristen Ya, lah. Kristen saya mundur, ya itu. Kristen, dengerin dulu ya. Pak, apa? Bapak ada di dalam diri Yesus. Oke? Yesus berdoa itu kepada dalam dirinya atau kepada Bapak yang ada di surga? Itu tadi saya sudah jawab Bang Andi bahwa dia berdoa kepada Bapa dalam kemanusiaannya tentu dia harus meminta kepada Bapa, betul. Bapak yang ada dalam dirinya atau Bapak yang ada di surga? Iya, memang Bapa itu di dalam surga, tapi dia berbicara dia Katanya ada berdoa dalam itu dirinya. Mestinya konsisten dong kalau ada Bapak di dalam diri Yesus. Yesus berdoa kepada dalam dirinya yang ada Bapaknya dalam dirinya. Oi Bapak yang ada dalam diriku, selamatkanlah aku dalam penyaliban ini. Begitu dong doanya. Bagaimana? Mau setuju dengan begitu? Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Setuju? Dia tidak mungkin berdoa untuk dirinya sendiri kalau memang itu benar dia berdoa dengan dirinya sendiri. Ya tapi kan ada Dia dalam- Bapak berdoa dalam dirinya. Tapi Gimana kamu dalam ini? konteks itu dia bisa mengajarkan kepada kita tentang hal berdoa. Artinya dia berdoa kepada dalam dirinya atau dia berdoa ke surga? Ya tentunya pada saat itu ketika dia mau kembali ke tahtanya, ya tentunya dia harus Dengerin, jangan ke mengatakan tahta sesuatu dulu. kepada Pak Franky, Iya. saya ikuti pendapat Anda. Bapak ada di dalam diri Yesus. Oke. Saya pertegas loh argumentasi Anda. Mari kita cek. dalam dalam ayat Apakah ini gini dengerin loh, Pak dulu. Andi. Dengerin dulu. Jangan gini Pak Andi. Iya, Kita iya, ini kenapa? Iya. dalam pertegasan ayat ini bahwa dia menunjukkan kepada kita bahwa dia dengan Bapa itu adalah satu. Itu maksudnya, konteksnya bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu Oke, aja dengerin kita dulu. bisa Iya. memahami. Kalau Jadi, ada, dengerin, bro. Gini loh, kalau misalnya gini loh Bang Hendy. Iya, Kalau iya. kita mau menguraikan itu ke arah itu, sedangkan Yesus datang itu untuk mengajar kita. Jangan dulu ke tentang kebenaran pengajarnya, itu. jangan lompat dulu. Iya, emang larinya ke situ. Iya, nah. ini ya. Emang Yesus mengajarkan kita tentang Franky, kebenaran. Yesus, Maka dari itu, dengerin dulu Bang. kit- Dengerin dulu Bang. Ini singkat loh, jangan dipersulit. Bapak ada di dalam diri Yesus. Oke? Artinya sejak Yesus ada di bumi, ada Bapa di dalam diri Yesus. Bapa ini adalah pencipta alam semesta, maha kuasa. Nah, waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada Bapa yang ada dalam dirinya atau dia berdoa kepada Bapa yang ada di surga? Silakan dijawab. Mudah toh? dari tadi kan saya sudah mengungkapkan itu bahwa Dia berdoa dalam kepada siapa? pengajarannya, Berdoa kepada memang siapa? Betul.
dalam wujud sebagai manusia tentunya dia akan berdoa kepada Bapa. Yang ada Pasti, di tentunya. yang ada di Bapak yang ada di Memang ada, karena dia tahu bahwa dia berasal dari sana. yang Dia berasal berdoa, dari kerajaan. dengar jawabannya. Berdoa kepada Bapak yang ada di dalam dirinya atau yang ada di surga? Ya ya Di surga lah, di tentunya surga. Di surga. Baik, di surga. dia berdoa. Berarti ya Bapak tidak ada dalam diri Yesus karena dia berdoa kepada Bapak di surga. Bukan Ah, begitu. gimana Bukan itu? begitu maksudnya. Berarti ada dua Bapak? Dalam Ada dua Bapak? interpretasi, bukan Satu dalam begitu. berarti ada dua Bapak. Satu di surga, satu dalam dirinya. Gini. Inilah kita salah memahami. Karena ayat ini merujuk kepada dirinya bahwa dia itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan kita harus lari ke hal berdoa. Berdoa itu adalah dia bagaimana memang secara utuh manusia betul ada rasa ketakutan bahwa itulah yang diajarkan atau begini kepada aja deh, kita Bang. supaya Bang ini nggak mau jujur, Bang. Abang ini Kan nggak mau berpendapat jujur, tapi Abang berpendapat giliran saya minta dibuktikan Abang nggak bisa jawab. Nah, dari tadi Kenapa? buktinya bahwa itu. Iya, Gitu kalau loh, Bang Bapak ada Andi. dalam dirinya, ini saya nggak putar-putar loh. Kalau ada Bapak dalam diri Yesus, makanya dengerin dulu, jangan disela, biar Abang jawab atau tidak terserah Anda. Kalau ada Bapak di dalam diri Yesus, gitu ya. Ya, saya pindahin aja deh. Bunda Maria menyembah Bapa yang ada dalam diri Yesus atau Bunda Maria menyembah Bapa yang ada di surga? Silakan dijawab. Sulit kan? Tentunya kedua-duanya bahwa dia menyembah kepada Bapa di surga. Hanya Berarti Bapak yang ada. gini loh, gini. Berarti eksistensi iya. gini. Eksistensi dari gini loh, maksudnya Jadi Bapak yang menunjukkan kepada begini, Bang. kehadiran gini loh, kehadiran ayat itu menjelaskan tentang Aduh. bagaimana Allah itu sesungguhnya adalah Yesus itu sendiri. Artinya, dia menyatakan bro, dirinya gini loh, dia menyatakan dirinya dia dengan Bapa adalah satu. Artinya Bapak di dalam diri Yesus tidak disembah, betul? Bukan Bapa di dalam diri Yesus tidak disembah. Oke, siapa yang menyembah Bapak dalam diri Yesus? Siapa? Dia adalah seutuhnya itu firman-Nya, Aduh, Bapa itu kemana-mana. sendiri, Yesus itu Bro. sendiri. Itulah yang kita sembah dan Oke. nggak bisa kemana-mana Waktu karena mereka Yesus, adalah dengerin satu dulu ya. kesatuan. Dengerin pertanyaannya. Ya itu penjelasan Dengerin. begitu yang kita nggak bisa narik. Dengerin dulu, Bo. Ini argumentasimu Bang loh. Andi, Dengerin dulu lah. Argumentasimu itu Bapak ada di dalam diri Yesus. Artinya sejak ada di bumi ada Bapak di dalam diri Yesus. Pertanyaannya singkat. Bunda Maria itu menyembah Bapak di dalam diri anaknya atau menyembah Bapak yang ada di surga? Tinggal Anda jawab dua pilihan. Atau menyembah dua-duanya. Silakan. Jangan putar-putar. Silakan. Saya kasih pilihan ya, saya Kalau ulang ya soal pilihannya ya. menyembah, Saya kasih pilihan ya. soal Saya kasih menyembah- pilihan dulu, dengerin soal biar Anda nggak menyembah. muter-muter. Ya, waktu Bunda Maria ada di muka bumi bersama anaknya, Bunda Maria menyembah Bapa dalam diri anaknya. B. Bunda Maria menyembah Bapa yang ada di surga. C. Menyembah kedua-duanya. Silakan A, B, dan C. Biar nggak muter. Jawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu hanya menggiring orang untuk masuk ke dalam kesesatan. Loh, Jadi, Anda yang ngomong kok Bapak ada dalam diri Yesus, gimana sih ente ini? Tentunya Bapa itu kalau kita identik dengan Allah, Allah itu memang berada dalam kerajaan terangnya. Kalau misalnya kita memaksakan diri untuk menyamakan Bunda Maria dengan manusia-manusia lain, tentunya kita menyembah kepada Bapa yang di sorga. Oke, menyembah Bapa yang ada di surga. Artinya, Bapa di dalam diri Yesus tidak disembah. Betul apa betul? Kalau Bapa yang di dalam diri Yesus, mereka adalah satu, dia harus menyembah dia. Karena itu Bapa. Nek, Yesus Bapak berada di dalam dengerin. dia. Bapak di dalam diri Yesus itu disembah atau tidak? Tentunya kalau bukan Bapa di dalam diri Yesus. Gimana sih Yesus Anda yang loh? Tadi Pak Prengki Gini. loh yang memasukkan Bapak dalam diri Yesus. Anda yang ngomong loh. Iya, karena kedua-duanya adalah satu. Mereka Iya. adalah satu. Kita Iya, kembali kalau ke be- hakikatnya. Kita kembali Ya, kalau kita kembali ke begitu, Anda nggak hakikatnya. jawab, Kita kembali bro. ke hakikatnya.
Ya tentunya Anda- kita menyembah dia. Iya, oke. Tapi Sekarang, dia mau- oke, tapi saya balikkan sekarang. Saya balikkan sekarang. Oke. Yesus sekarang ada di surga punya fisik. Berarti Bapak masuk ke dalam fisik Yesus yang ada di surga. Betul apa betul? Betul apa kalau betul? memang dia punya fisik di sana, berarti Ya- dia berada di situ. Memang. Yesus punya fisik Kalau bro di memang dia ada surga. fisik. Yesus terangkat semua Ya kalau fisiknya memang di dia surga. ada fisik. Ada fisiknya di surga, dia laki-laki di surga. Siapa bilang dia perempuan? Kuburan kosong, Markus 16:19, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan. Dia pakai fisiknya yang pernah dipakai di bumi. Maria Magdalena datang, kata malaikat, mengapa engkau menangis? Ya, Tuhanku diambil orang, artinya dia udah bangkit, makan ikan goreng, terangkat ke surga sama fisik aslinya. Sekarang di surga ini, kalau Bapak masuk di dalam diri Yesus, artinya kalau Anda menyembah Bapak, Anda menyembah manusia. Yang ada Bapak di dalam diri manusia ini. Setuju? Tekan, setuju? Setuju? Saya tidak setuju. Kalau begitu, Tertulis di mana ada fisiknya Yesus di sorga? Tertulis di mana ayatnya? Yesus memiliki fisik di sorga. oke, Tampilkan, baik, Pak. saya jawab. Terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak. Banyak orang melihat, menyaksikan terangkat sama fisiknya, Dok. Setelah ia makan ikan goreng. Betul. Betul ya? Itu tubuh kemuliaan, bukan fisik dunia, ya, dipahami. Jadi Oke, pahami baik. sesuai konteks Alkitab. Tubuh kemuliaan itu apa, Dok, Bukan fisik artinya? seperti fisik. Kemuliaan adalah, ya itulah Tuhan kemuliaan yang bisa dilihat. Kalau sudah kemuliaan itu bukan fisik jasmani saja. Oke. Jadi data-data yang silakan Pak Hadi bertanya dengan data, jangan Oke. cuma asumsi ya. Data ini, Dok, data, Dok. Kuburan itu Ya, kosong, saya Dok. bilang Dok, burung dengerin, gagak Dok. itu diutus Allah Kenapa lari ke SWT. sana? Ketika aku tampilkan Al-Quran Bapak Ntar dulu, selalu kita nggak sensitif. membahas Al-Quran, Kita bahas Dok. Al-Quran, Bapak selalu ketakutan kan? Kita Bapak nggak membahas paham Al-Quran di sini. Makanya cuma Bibel aja yang Bapak paham. Kita nggak bahas Al-Quran, Dok. Siapa Sering yang kita- menulis? Perintah siapa Al-Quran itu ditulis? Kenapa Tampilkan dilariin? data. Kenapa Allah dilariin? tidak pernah menyuruh Dokter, sebentar, Dok. Nabi Muhammad untuk menulis. Jangan Silakan pindahin dulu, ya. topik kalau nggak bisa jawab. Kalau pertanyaan nggak adil Bapak ini ya. Ya, Jadi ini kan setiap membahas manusia ya, selalu ini kan menghormati manusia. Ini kan topiknya Yesus, Iya, saya Yesus tahu. gitu ya. Jadi, Data silakan tampilkan kuburan data. Silakan itu tampilkan kosong, data. kuburan kosong. Tertulis di mana? Ya. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Oh, Oke, Silakan, tertulis di baik. mana? Saya kasih datanya ya. Siap. Sebentar. Ya, biar jangan ngantuk, biar jangan Iya. ngantuk. Unirifa. Iya, sebentar, Dok. Di mana, Kita Pak? baca Datanya di Yohanes mana? Di mana? Yohanes 20:13. Kata malaikat-malaikat itu Saya baca. kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Maria Magdalena itu datang ke kuburan. Oke. Artinya kuburannya kosong. Artinya fisik Yesus sudah terangkat semua. Oke. Jelas ya, kuburan kosong. Artinya apa? Kalau kuburan kosong, artinya semua fisiknya Yesus, termasuk yang pernah disunat di muka bumi waktu 8 hari itu, terangkat semua ke surga, Dok. Duduk di sebelah kanan Bapak. Saya balas dengan data. Saya patahkan dengan data. Ya, silakan, Dok. Jadi Pak Handi, setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus masih menampakkan diri Iya. selama 40 hari kepada murid-murid. Kisah Oke. Rasul 1 ayat 3. Kepada Iya, mereka iya. menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka Iya. tentang kerajaan Allah. Artinya setelah Yesus bangkit dari kubur masih menampakkan diri selama 40 hari. Oke, Ia baik. masih memiliki tubuh fisik. Iya, tubuh fisik ya, Dok ya, tubuh fisik. Yang Masih. makan ikan, yang makan Selagi ikan. masih di dunia. Selagi masih di dunia, dia memiliki tubuh fisik, Oke. termasuk makan ikan goreng. Oke, baik, udah buka baik. puasa belum, Tan? Jadi Baik. Termasuk jadinya. termasuk dia Sebentar, bertemu, Dok. termasuk dia bertemu Oke. dengan Thomas. Sebentar. Nah, termasuk dia Nah, bertemu dengan Thomas. setelah Oh, dia- oke, Tidak satu-satu percaya ngomong, pada- satu-satu ngomong. Tolong satu-satu yang ngomong ya. Dokter Adi, Bang Andi, nanti gantian ngomongnya ya. Iya. Silakan, Bang Andi. Ya, setelah sampai di surga itu, apakah tubuh fisiknya sudah hilang aslinya di bumi atau sudah berganti menjadi tubuh kemuliaan? Silakan. Baik, saya jawab. Ya. Jadi sebentar Pak Frank ya. Jadi data yang ditampilkan Pak Handi setelah kubur kosong masih dalam tubuh fisik yang bisa dilihat oleh kasat mata, yang bisa makan ikan goreng,
Kenapa Yesus mengatakan ikan goreng? Karena murid-murid berkata itu hantu. Nah, makanya Paham. Yesus mau menampakkan diri bahwa dia bukan hantu. Lihatlah tanganku yang berlobang paku. Makanya selama 40 hari di Kisah 1 ayat 3 tadi, 40 hari masih menampakkan diri. Oke. Jadi Saya udah bicara itu lagi, nanti Dok. terangkat ke surga. Di Maksud surga saya ini. Pak Handi, di Sudah kita sorga, pahami. pernyataan Iya. Pak Handi yang saya dengar, di sorga ada tubuh jasmani. Di Oke, mana baik. ayatnya? Bahwa Sekarang, di surga ada tubuh jasmani. iya. Silakan. Kalau Yesus di surga tidak punya tubuh jasmani, tubuh asli Yesus di mana sekarang? Karena Baik, nggak ada di saya jawab. kuburan. Ya silakan. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54, Iya. semua orang yang akan ke surga akan memiliki tubuh kemuliaan. Oke, Ya, bukan baik. tubuh jasmani yang Baik. bisa makan ikan goreng. Itu Oke. data, Pak. Kalau, Itu data. Jadi dokter kalau Pak Hadi Ma- bertanya, ya, saya silakan jawab itu, data. Dok. Silakan pakai data, Pak. Ya, Jangan saya bertanya. jawab itu, saya jawab Bertanya itu. dengan data. Iya. Nah, silakan Kalau data, dengan data. kalau dokter mengatakan semua orang diganti tubuh kemuliaan, manusia di muka bumi ini semua ada kuburannya, Dok. Hancur tulang belulangnya. Dikasih lagi Baik, tubuh yang saya jawab, baru. saya jawab. Kalau Yesus itu, Dok, dengerin Saya dulu, jawab Dok. dengan Kan data. belum kelar saya. Ya. Kalau Yesus, Saya Dok. biar hidup. Bapak bisa makanya- motong, saya nggak bisa motong. Ya Kalau biar adil, kan? saya kan Kalau belum- Bapak Oke, potong, oke, saya oke. bisa potong. Ini mau sepakati TikTok atau sepakati 2 menit atau gimana? Saya kasih waktu nih. 2 menit boleh. 3 Oke, 2 menit ya. Silakan. Saya di Iya, sini perhatikan tuh, pakai Bang jam Handi, manual biar aja ada ya. data, ya. 21.12 silakan. 21.14 Bang Handi atau Dokter Adi. Silakan. Kalau- silakan. ya, saya dulu ya. Kalau Bang Handi ya, 21.14 berhentinya. Silakan. Ya, menurut Dokter Adi, dia pakai tadi 1 Korintus itu bahwa semua manusia itu mati nanti dikasih tubuh kemuliaan. Berarti dia menyamakan Yesus dengan manusia pada umumnya. Ini sangat berbeda, Dok. Kenapa? Yesus itu tidak ada kuburannya di muka bumi. Semua manusia ada kuburannya, Dok. Kecuali yang dikremasi, yang dibakar. Tidak ada kuburan, tinggal debunya ditaruh di mana? Dilarung di laut atau ditaruh di puncak Bogor. Untuk siara ke sana gitu loh. Tapi pada umumnya saya lihat orang Kristen kalau meninggal itu, Dok, itu pakai dasi didandanin mati. Kalau dibuka kuburannya, misalnya di otopsi ada misalnya apa segala macam itu, masih ada kak tengkorak kepalanya gitu. Kalau Yesus kuburannya nggak ada, jangan disamain dong. Satu ya, Yesus ini bangkit makan ikan goreng, terangkat ke surga, disaksikan semua orang, kelihatan itu naik tuh, pas pertengahan hilang. Nah, dia sampai di surga, Markus 16:19, duduk di sebelah kanan Bapa. Yang namanya orang duduk itu pakai fisik. Masa roh duduk, tubuh kemuliaan duduk, gitu ya. Nah, dia duduk di sebelah kanan, berarti dia masih pakai tubuh aslinya sepanjang perjalanannya kuburan kosong dan bangkit, gitu ya. Nah, sekarang dokter dong jelaskan. Kalau Anda mengatakan itu adalah tubuh kemuliaan, apa arti tubuh kemuliaan? Jangan samakan dengan manusia pada umumnya. Ini dia Tuhan. Dan fisiknya nggak tertinggal di bumi, kecuali kulupnya dikit hilang di bumi, hancur dimakan tanah, cacing gitu ya. Nah sekarang dokter, selesai dari saya. Di surga Yesus ini, apa maksud tubuh kemuliaan dan tubuh aslinya kemana? Dan apakah tubuh kemuliaan ini masih mempunyai jenis kelamin laki-laki seperti yang ada di bumi? Silakan dok, saya nggak potong, monggo. Baik. Saya jawab. Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini khusus untuk orang-orang yang percaya yang sudah mati nanti akan bangkit. Yang kedua, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ini untuk orang-orang yang masih hidup. Contoh, ketika Yesus datang sekarang, kita masih hidup. Jadi kita nggak perlu mati untuk bisa masuk surga. Lalu di Wahyu 20 ayat 11 sampai 20, orang-orang mati itu yang tertulis namanya di kitab kehidupan itu akan bangkit. Yang percaya akan bangkit, itulah yang akan mendapat tubuh kemuliaan. Jadi yang mati 100 tahun yang lalu tidak ada lagi tubuhnya. Tetapi setelah dia rohnya dibangkitkan akan mendapat tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itulah yang bisa masuk surga. Jadi Yesus yang bangkit dari kubur itu masih tubuh fisik yang bisa dilihat oleh mata,
Makanya dia bisa makan ikan goreng. Lalu setelah Yesus bangkit ke sorga, yang melihat Stefanus dan Markus yang tertulis di sebelah kanan, itu penglihatan. Yang dilihat itu Yesus memiliki tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang makan ikan goreng. Demikian Pak. Terus Dokter Bang tidak. Sebentar Bang dok. Andi, Jangan kalau- dipotong dulu sama dokter saya dulu. Kacau nanti. Ya, tapi maksudnya sebentar ya, sedikit aja. Kalau misalnya Aduh. kita bicara tentang kubur, tentunya Yesus punya kubur juga. Ya memberikan Mana? sejarah kok. Loh, di Yerusalem Di kan dia mana? punya kubur. Lalu terus Mana kubur ada kosong itu kuburan? ngapain? Kan ada Bagaimana kubur. ada Kan kubur itu kok namanya kosong? kubur kan? Walaupun kubur kosong, tapi Kubur. dia Loh, kan itu adalah kubur walaupun itu kubur kosong. Ada aja. Nah, tubuh kemuliaannya lah dia kembali ke taktanya. Tapi dia meninggalkan bahwa di situ ada kubur. Maka kita ikut Bekas dikuburkan. kuburan maksudnya. Bekas Bekas kuburan gitu. kuburan maksudnya. Ya walaupun bekas kuburan tapi Oke, dia oke, meninggalkan stop. bahwa Udah di ya. situ adalah kuburan. Entar enggak, jangan dilebarkan. Saya jawab dokter Adi Kan? dulu ya. Artinya kita menjawab tentang bagaimana pernyataan dari Bang Andi bahwa masa si Yesus tidak punya kubur? Ada kuburan. Isinya ada nggak? Kuburan itu isinya ada. Loh, dia kan udah kembali ke tubuh kemuliaannya tadi Pak Dokter. Saya tanya Dia sudah isinya ada kembali. tak? Itulah, Saya Isinya tanya. memang tidak Woi. ada. Isinya Ya, tidak tidak ada. Tidak ada, Isinya udah. memang tidak Oke. ada. Tapi Kuburan kuburnya Oke, kembali ke Gantian. topik ya. Ke topik Bukti kembali. Apa tadi dulu. topik dengan dokter Adi? bukti Jadi jangan sejarah loh, diganggu. Bang Andi. Jangan diganggu dulu dong. Baik ya, saya selesaikan dulu sama dokter Adi. Dokter Adi teman kita kok ini. Jadi gini ya dok, Anda tidak menjawab apakah tubuh kemuliaan Yesus itu sama dengan aslinya atau tidak. Apakah tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin atau tidak? Itu ya. Kenapa? Menurut juga Anda pakai Wahyu, saya pakai Wahyu. Wahyu 19:16, pada jubahnya dan pahanya tertulis yaitu Raja segala raja. Apakah tubuh kemuliaan punya paha dan ada tulisannya? Dilihat oleh Yohanes. Yohanes melihat pahanya Yesus ada tulisan Raja segala raja. Artinya apa di sini? Benar, kalau yang namanya paha itu ya adalah fisik. Jangan salahkan saya, nanti habis ini babat Yohanes itu, "Hei Yohanes, kenapa kau bisa melihat pahanya Tuhanmu yang ada tulisan Raja segala raja? Apakah paha ini paha kemuliaan atau paha beneran?" Itu dok, tolong diterangkan dok, apakah tubuh kemuliaan itu masih punya paha ada tulisannya? Kedua adalah Wahyu 19 berapa? 19:16. Wahyu 19 ayat 19:16 dok. Oke, Ya. silakan. Terus kedua adalah di Lukas 22 nomor 30, di sana itu Yesus itu bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi di surga itu dok, Yesus itu masih makan dan minum bersama dengan para orang-orang nanti di sana yang menemui dia. Kalau ada acara, waduh, di mute dong, di mute Pak. Siapa? Fisik Ya? itu. Woi, mute, woi, the mute. Woi, di Itu mute. fisik kemuliaan. Ntar dulu, woi. Tubuh kemuliaan. Jangan atau fisik jangan kemuliaan. dijawab dulu, ditulis saja dulu. Ya. Fisik, memang fisik. Saya belum Fisik selesai. kemuliaan. Saya belum selesai. Oke. Makanya ketika Saya belum makanya selesai. dia Saya belum- fisik, dia bercahaya. Itu fisik kemuliaan. Saya belum selesai, bro. Ya. Oh, lanjut. Kan gantian. Jadi di surga itu kalau Anda mengatakan tubuh kemuliaan, tolong nanti jelaskan apakah tubuh kemuliaan ini masih sama dengan tubuh aslinya Yesus. Satu ya, dengerin catat. Kedua, apakah tubuh kemuliaan ini masih punya jenis kelamin? Laki-laki atau perempuan atau sudah tidak punya jenis kelamin? Dua pertanyaannya. Ketiga, apakah tubuh kemuliaan punya paha ada tulisan Raja segala raja? Keempat, apakah tubuh kemuliaan masih bisa makan dan minum di meja dan duduk di kursi? Kelima, apakah tubuh kemuliaan itu punya cacat di tangan bekas paku? Silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Terserah. Terserah kalau kalau Bapak bisa duduk jawab, itu, silakan. Saya iya, jawab. maksudnya akan duduk itu adalah peralihan kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus baik di bumi dan di surga. Paham? Halo? Halo? Bukan TikTok bro. Kalau mau TikTok habis nanti. Jawab aja dulu. Saya catat. Nanti saya supaya nggak tabrakan.
Selesai. Manusia akan duduk itu dalam arti peralihan. Segala kuasa akan diberikan kepada Yesus baik di bumi maupun di surga. Kemudian fisik kemuliaan itu bercahaya ketika dia menampakkan diri kepada Saulus. Tubuhnya itu bercahaya, itu disebut fisik kemuliaan. Bahkan lebih terang dari matahari. Itulah fisik. Dan di paha itu pernyataan Yesus bahwa dialah raja di atas segala raja. Itu saja. Udah? Kan Anda nggak jawab. Tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin nggak, bro? Kalau tubuh kemuliaannya itu, kalau kita lihat ya 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Oke. Tubuh yang mulia yang dihidupkan oleh Roh Kudus, ya. Kita juga bisa lihat dari 1 Korintus ayat 10 sampai 3 sampai 4. Sesuatu Pertanyaannya berbeda tubuh, dengan bro. Pertanyaannya tubuh gampang ragawi. loh. Tubuh Kalau tubuh rohani dengan tubuh ragawi yang ketika Yesus masih di bumi ya berbeda dengan. Nggak, saya tanya, bro. Tubuh kemuliaan itu. Makanya peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu, kita kan tidak bisa melihat tubuh Yesus itu sendiri. Wahyu 19:16. Yohanes melihat, dia menulis, di pahanya tertulis Raja segala raja. Pertanyaannya, apakah tubuh kemuliaan yang punya paha ini ada tulisan adalah laki-laki atau perempuan? Silakan. Ayo, silakan. Yohanes melihat di pulau. Berapa? Yohanes 19:16. Wahyu 19:16. Wahyu 19:16. Mudah kok pertanyaannya itu loh. Di Wahyu 19:16 kan itu adalah ada pahanya tertulis itu Raja segala raja. Pertanyaan singkat, apakah paha ini adalah representasi daripada Yesus adalah laki-laki atau dia perempuan? Itu aja sih. Laki-laki. Laki-laki. Artinya tubuh kemuliaan jenis kelaminnya laki-laki, betul? Tapi kalau dalam kemuliaan manusia itu akan seperti mereka di surga. Enggak, Yesus ini tubuh Setiap kebangkitan. Yesus di surga ini laki-laki atau perempuan? Tubuh kemuliaannya. Laki-laki lah. Laki-laki. Dari tadi kayak ngomong udah laki-laki. Artinya Tuhan Anda laki-laki, betul? Oke? Iya. Nah, bagaimana ceritanya tubuh kemuliaan bisa duduk semeja makan di sana, bro? Dia makan loh. Di Lukas 22:30. Sudah disebut tadi, kamu itu tuli kah? Saya Itu nggak tuli. peralihan kuasa. Makanya telinga itu dibuka. Ini kan nggak ada kuasa, dia makan dan minum, bro. Baca Lukas 22:30. Peralihan. Ada ayat mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, baik di bumi dan di surga. Bro, ini sudah berbicara di surga. Lukas 22:30 bahwa kamu akan makan dan minum. Dengerin saya baca. Muter-muter saja kalau kadang. Ini kok jadi menghujat sini? Pakai data loh kita. Jangan Pak menghujat Prengki loh. mohon izin. Pak Prengki mohon izin. Pak Hendi, saya jawab Iya, ya. iya, silakan Pak dok. Prengki, makasih. Boleh saya jawab. Lukas 22 ayat 18. Sebab 30. aku berkata kepadamu, ayat 18 dulu. Sebab Iya. aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi Pak Hendi, 30, kerajaan Dok. Allah maksud. Sebentar, 30 nggak dibaca. satu ayat dulu saya bahas. Hah? Jangan dibahas Kan yang dia nggak akan ditanya minum dok. lagi bahwa kerajaan Allah. Jangan dibahas yang Apanya? nggak ditanya. Jangan dibahas yang nggak ditanya. Lukas Yang ditanya apa 22:30. tadi? Lukas 22:30 bahwa kamu akan makan dan minum Oke. semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Ya, betul. Sama, Ya, sama. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku. Oke, Iya, sama dengan tadi bahwa dia akan makan sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi kerajaan yang dimaksud ini adalah tempat Allah berada.
Yesus kan ada di sana, Dok, di Tempat kerajaan. Allah berada. Kerajaanku kan surga, Loh, saya Dok. terangkan dulu, Pak. Iya, silakan. Di manakah sorga? Di manakah Allah berada? Sorga kan tempat Allah berada. Dalam konteks ini, di Wahyu 11, di Wahyu 20 ayat 1, bahwa kerajaan sorga akan turun dari sorga ke bumi. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, jadi artinya kerajaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah tempat Allah berada. Makanya ada doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di Wahyu 21 ayat 1, Pak Handi, kerajaan sorga itu, sebentar. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah. Artinya sorga yang dimaksud di sini adalah di bumi setelah bumi yang pertama dan langit yang pertama ini kan hancur. Disitulah akan duduk semeja makan bersama-sama. Itu Itu di mana jawaban itu? Di mana itu posisinya, Dok? Duduk semeja Lukas di kerajaan. 20 ayat 30 ya. Iya, makanya Jadi di mana kerajaan dia- sorga yang dimaksud itu adalah yang turun. Iya, Ya, begini, kerajaan Dok. sorga itu akan turun. Kerajaan Dok. sorga akan turun dari sorga. Jadi Dok. sorga itu ada dua. Sebentar, sorga itu Oh, dua. sorga Tempat ada dua. Allah alam roh yang tidak kasat mata. Dengan nanti akan turun bersama-sama dengan kerajaannya turun di langit yang baru dan bumi yang baru. Ini kan Wahyu Dok. itu masih nubuatan, belum terjadi. Sama dengan Wahyu 11 ayat 16 saya mau baca. Saya mau jawab juga sekalian pertanyaan Bapak, ya kan? Seharusnya aku yang ditanya, tapi saya mengalah kepada saudara Prengki tadi. Ya kan? Jadi pertanyaan Bapak kan ke saya. Karena saya mengalah, saya diam. Jadi pertanyaan Bapak saya jawab dengan data, ya. Jadi jangan pahami yang tertulis dengan pemahaman pemikiran Bapak sendiri. Makan. Yohanes 6 ayat 54. Dagingku adalah makanan, darahku adalah minuman. Barang siapa tidak makan dan minum darahku, tidak bisa masuk kerajaan sorga. Itu kata Yesus. Jadi kata makan itu jangan hurufiah diartikan. Jadi nggak makan di kerajaan sorga itu adalah yang turun dari sorga nanti di muka bumi ini akan kasat mata, akan dilihat oleh orang yang telah memasukinya. Pertanyaan Bapak, apakah punya jenis kelamin atau tidak? Kan gitu. Jadi pertanyaan Bapak kan pertanyaan seperti pemahaman Bapak. Jadi sebenarnya di Wahyu itu, karena itu masih nubuatan Pak, banyak yang belum digenapi. Dan kita tidak tahu apa jadinya kita di sana nanti. Tetapi setidaknya ada tubuh kemuliaan fisik, ada tubuh kemuliaan sorgawi. Ada kemuliaan daging, ada kemuliaan sorgawi. Itu tadi diterjemahkan Pak Prengki, tapi Bapak nggak paham. Gitu Dok, kira-kira. Dok, gini Jadi ya, kan Dok, Pak ya. Andi, kalau mau ditanya Ini- silakan. Ntar ya, gantian ya. Gantian. Jel- jelas itu Yesus, Dok. Itu dia ada di muka bumi, dia adalah laki-laki, menandakan dia disunat. Satu. Kemudian terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan, terangkat fisiknya yang pernah disunat ini, Dok. Artinya dia masih berjenis kelamin laki-laki, terangkat ke surga. Dokter mengatakan setelah sampai di surga dia adalah tubuh kemuliaan. Gitu ya. Pertanyaan sekarang ini ya, Dok ya. Apakah tubuh kemuliaan ini adalah laki-laki atau perempuan? Itu satu. Kedua, kalau sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan, fisik asli Yesus yang pernah dipakai beraktivitas di bumi kemana? Gitu loh, Dok. Itu aja dulu, Dok. Silakan dijawab, Oke, Dok. saya jawab. Jadi yang saya tahu di sorga ada perkawinan anak domba. Jadi Yesus adalah mempelai laki-laki dan semua orang yang percaya kepada Yesus yang telah dilahirkan kembali dari firman Tuhan adalah mempelai perempuan. Artinya Yesus laki-laki di surga ya, Dok. Dengan ayat itu artinya, tapi perkawinan itu jangan diartikan seperti perkawinan di muka bumi ini. Ya, itu adalah perkawinan daging orang yang telah memiliki kemuliaan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan, Roh Kudus itulah Yesus, Roh Kudus itu adalah Bapa di sorga. Bapa, Anak sama Roh Kudus ketiganya satu di sorga, satu kesatuan. Jadi nggak dipisah, nggak tiga ya. Makanya saya bingung kalau sama orang teologi nanti saya bingung diskusinya. Sama seperti Pak Prengki tadi saya pun bingung.
bingung sendiri. Tapi makanya saya diam. Jangan Jadi disalahin Pak temannya, Hendy Dok. sudah alami diskusi. Halo. Sudah diskusi. Bukan saya menyalahkan. Pak Hendy sudah diskusi sama Pak Prengki. Itulah Pak Prengkinya. Itulah pemahamannya. Itulah faktanya, dasarnya, dan data-data yang dipahami. Dan Oke, Dok. Pak Hendy lah yang mengalami bagaimana diskusi dengan beliau kan. Iya, Itu iya. tertulis. Ada dasar Inilah. beliau mengatakan Gini. itu. Saya nggak Taruh. menyalahkan beliau. Saya- Itu benar. Kalau sebagai tambahan, kan dalam wahyu dikatakan, lihatlah. Dalam kitab wahyu dikatakan, lihatlah aku menjadikan semuanya baru.